Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Haji Setiawan. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Kontrol Kualitas pada Proyek Konstruksi. Nah, dalam sistem pengendalian mutu proyek konstruksi, ada beberapa pihak yang ikut andil. Yang pertama, ada pimpinan proyek, yaitu memegang akuntabilitas utama terhadap mutu keseluruhan pekerjaan. Tugas kuncinya meliputi penetapan target mutu, penyusunan strategi penjaminan kualitas, serta pengawasan pelaksanaan di lapangan. Yang kedua ada unit pengendalian mutu sebagai tim khusus yang melakukan verifikasi melalui pemeriksaan rutin, pengujian material, dan evaluasi sistem secara berkala. Fungsinya mencakup pendeteksian ketidaksesuaian spesifikasi dan rekomendasi langkah korektif. Selanjutnya ada tim perencana dan teknik bertugas menyusun dokumen teknis dan gambaran kerja detail yang harus mematuhi seluruh ketentuan mutu yang telah ditetapkan, sekaligus mempertimbangkan aspek visibilitas pelaksanaannya. Selanjutnya ada kontraktor dan subkontraktor. Sebagai pelaksana lapangan bertanggung jawab mengeksekusi pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, menggunakan material yang tepat, menerapkan metode kerja standar, serta memastikan tenaga kerja terlatih. Selanjutnya ada pemasok, berperan krusial dalam menyediakan material berkualitas sesuai persyaratan proyek dan menjamin ketepatan waktu pengirimannya. Selanjutnya ada klien dan pengguna akhir, memberikan kontribusi berharga melalui umpan balik dan evaluasi terhadap hasil pekerjaan, meskipun tidak terlibat langsung dalam proses pengawasan mutu harian. Sinergi antar semua pihak ya, ialah yang menjadi kunci tercapainya standar kualitas konstruksi yang optimal. Nah, ada pencapaian standar mutu pada proyek bangunan dapat diwujudkan dengan berbagai strategi seperti membentuk tim yang solid dan berpengalaman. Kunci utama keberhasilan proyek dimulai dari penyusunan tim yang kompeten, pilihlah kontraktor dan subkontraktor dan supplier yang sudah terbukti kredibilitas melalui portofolio pekerjaan berkualitas. Yang kedua, menentukan standar dan target yang jelas. Keberhasilan pengendalian mutu bergantung pada penetapan spesifikasi yang terperinci. Pastikan semua pihak memahami secara menyeluruh mengenai material yang digunakan, kualitas pekerjaan yang diharapkan, serta jadwal pelaksanaan yang harus diikuti. Ketiga, mengutamakan aspek keselamatan dan kepatuhan. Keselamatan kerja menjadi faktor penentu kualitas hasil konstruksi. Mengimplementasikan prosedur keselamatan secara ketat dan pastikan seluruh pekerjaan mematuhi regulasi yang berlaku. Keempat, melakukan evaluasi menyeluruh setiap penyelesaian. Lakukan pemeriksaan komprehensif terhadap bangunan yang telah selesai untuk memverifikasi kesesuaian dengan standar yang ditetapkan, sekaligus mengantisipasi potensi masalah di masa depan. Kelima, melaksanakan pemeriksaan berkala. Proyeksi program infeksi rutin memungkinkan deteksi dini terhadap berbagai masalah yang mungkin tidak teridentifikasi selama proses konstruksi berlangsung. Memanfaatkan teknologi modern, adopsi perangkat lunak manajemen konstruksi mutakhir dapat meningkatkan akurasi, meminimalkan kesalahan, dan memperlancar koordinasi antar divisi. Investasi di bidang teknologi merupakan langkah strategis untuk peningkatan kualitas berkelanjutan. Nah, ada beberapa tantangan pengawasan kualitas konstruksi berikut penyebab akibat dan solusinya. Yang pertama, pekerjaan tidak berkualitas. Sering disebabkan pelatihan yang kurang, pengawasan yang lemah, dan jadwal yang terburu-buru. Akibatnya struktur bangunannya yang rawan, bahaya keselamatan, dan perlu perbaikan. Solusinya, tingkatkan pelatihan, perketat pengawasan, dan buat jadwal secara realistis. Yang kedua ada material substandar, terjadi karena pemeriksaan material yang kurang ketat dan pemilihan supplier yang asal murah. Dampaknya, bangunan tidak awet dan biaya perawatan yang tinggi.
Bisa diatasi dengan inspeksi material ketat dan hanya kerjasama dengan supplier terpercaya. Yang ketiga, kontrol mutu yang lemah disebabkan sistem pengawasan yang tidak komprehensif berakibat pada ketidakseragaman kualitas dan risiko ditolak klien. Perbaiki Bisa diperbaiki dengan prosedur QC yang ketat, inspeksi rutin, dan gunakan teknologi seperti drone untuk monitoring. Nah, berikutnya ada saran-saran dalam pelaksanaan kontrol kualitas. Yang pertama, rencana pengendalian mutu bisa dilakukan dengan membuat pedoman mutu detail yang mencakup prosedur inspeksi, pengujian material, dan evaluasi tiap tahap proyek. Jadikan acuan utama untuk menjaga standar kualitas. Yang kedua ada pelatihan tenaga kerja, bisa ditingkatkan kompetensi tim melalui pelatihan teknis dan pemahaman standar mutu. Fokus pada pembentukan kesadaran kualitas di semua level pekerja. Tiga, sistem inspeksi. Terapkan pemeriksaan rutin material dan pekerjaan dengan titik kritis yang jelas. Gunakan checklist standar dan teknologi digital untuk efisiensi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.